Bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa hampir semua yang Anda percayai tentang menjadi kaya itu salah? Bagaimana jika masalahnya bukan gaji Anda yang terlalu kecil, bukan ekonomi yang sulit, bukan karena Anda kurang pintar, tapi karena Anda kecanduan hal-hal kecil yang diam-diam menghancurkan masa depan Anda? Anda tidak bangkrut karena satu keputusan besar. Anda tidak gagal karena satu badai besar. Anda gagal karena ribuan kebiasaan kecil yang Anda anggap sepele. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Anda bahkan tidak menyadarinya. Setiap skol tanpa tujuan. Setiap pembelian demi gengsi. Setiap keputusan yang Anda ambil hanya agar terlihat tidak ketinggalan. Itu bukan kebiasaan biasa. Itu rayap. Rayap yang bekerja 24 jam sehari. Menggerogoti fokus Anda. Menggerogoti uang Anda. Menggerogoti potensi Anda. Dan sementara Anda menunggu momen besar untuk mengubah hidup. Waktu terus berjalan. Compounding terus bekerja. Entah untuk Anda atau melawan Anda. Pertanyaannya sederhana, apakah Anda sedang membangun fondasi kekayaan, atau tanpa sadar sedang menghancurkannya sedikit demi sedikit? Jika Anda berani mendengar kebenaran yang tidak nyaman, maka video ini akan mengubah cara Anda melihat uang, disiplin, dan hidup Anda selamanya. Bayangkan ini, orang-orang melihat Berkshire Hathaway hari ini dan mereka melihat angka ratusan miliar dolar. Mereka melihat headline, mereka melihat grafik yang menanjak seperti roket. Mereka melihat saya duduk tenang di Omaha dan mereka berpikir, pasti ada satu momen gila, satu hari legendaris, satu keputusan berani yang mengubah segalanya. Mereka ingin versi Hollywood. Mereka membayangkan saya berada di ruangan gelap penuh layar komputer. Angka merah dan hijau berkedip cepat. Orang-orang berteriak, telepon berdering. Dan di tengah kekacauan itu, saya menekan satu tombol. Satu tombol yang mengubah hidup saya selamanya. Itu cerita yang indah, dramatis, heroik, mudah dijual. Masalahnya hanya satu. Itu bohong. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin melukai ego Anda. Jika Anda sedang menunggu satu momen besar untuk menjadi kaya, Anda sudah kalah sebelum mulai. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang menunggu kesempatan emas? Berapa banyak yang berkata, nanti kalau pasar crash, saya masuk. Atau, kalau ada startup besar berikutnya, saya akan jadi investor awal. Atau, kalau saya punya modal besar dulu, baru saya serius. Saya sudah hidup lebih dari 90 tahun. Dan saya bisa memberitahu Anda satu rahasia yang sangat tidak glamor. Kekayaan sejati tidak dibangun dalam satu hari brilian. Kekayaan dibangun dalam ribuan hari yang membosankan. Apakah itu terdengar mengecewakan? Bagus, karena kebenaran seringkali mengecewakan. Bagi mereka yang mencintai ilusi, orang-orang ingin cerita dramatis karena cerita dramatis memberi mereka alasan untuk menunda. Jika kekayaan hanya bisa didapat lewat momen heroik, maka Anda bisa berkata, ya, saya belum dapat momen itu. Anda bisa menyalahkan waktu, menyalahkan kondisi pasar, menyalahkan koneksi. Tapi bagaimana jika kekayaan tidak membutuhkan momen heroik sama sekali? Bagaimana jika yang Anda butuhkan bukan keberanian besar, melainkan disiplin kecil? Saya tidak pernah duduk dan berkata, hari ini saya akan menjadi miliarder. Itu bukan cara kerja dunia. Saya duduk, saya membaca, saya berpikir, saya menolak banyak hal, saya menunggu, saya mengulanginya lagi besok, dan lusa, dan tahun depan. Tidak ada soundtrack epic, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan kamera, hanya konsistensi. Apakah Anda siap mendengar sesuatu yang lebih brutal? Sebagian besar orang gagal bukan karena mereka bodoh. Mereka gagal karena mereka bosan. Mereka tidak tahan dengan proses yang sunyi. Mereka tidak tahan dengan hari-hari tanpa drama. Mereka haus sensasi. Mereka haus validasi. Mereka haus cerita yang bisa diceritakan kepada teman-teman mereka. Tapi pasar tidak membayar sensasi. Pasar membayar kesabaran. Dan disinilah kesalahpahaman besar dimulai. Ketika orang memikirkan kehancuran finansial, mereka membayangkan badai besar. Mereka membayangkan krisis ekonomi global. Mereka membayangkan saham jatuh 50% dalam seminggu. Mereka membayangkan kegagalan spektakuler. Semua orang takut badai. Tapi saya akan bertanya kepada Anda satu hal. Berapa sering badai benar-benar datang? Sekali dalam 10 tahun. Sekali dalam 20 tahun. Sekarang izinkan saya bertanya sesuatu yang jauh lebih penting. Apa yang terjadi setiap hari? Disinilah bab kedua dimulai. Dan inilah bagian yang hampir tidak pernah dibicarakan. Jika Anda melihat rumah yang roboh, Anda mungkin berpikir,
Pasti ada angin topan. Anda membayangkan atap terbang, kaca pecah, tembok runtuh dalam hitungan detik. Itu gambaran dramatis. Tapi tahukah Anda apa yang benar-benar menghancurkan sebagian besar rumah? Bukan badai, rayap. Rayap tidak membuat suara. Mereka tidak mengirim notifikasi. Mereka tidak mengumumkan kedatangan mereka di berita malam. Mereka bekerja dalam gelap, setiap hari, setiap jam, setiap detik. Gigitan kecil, hampir tak terlihat. Tidak dramatis, tidak heroik, tidak viral, dan selama bertahun-tahun, rumah itu tampak baik-baik saja dari luar. Apakah Anda melihat kemana arah cerita ini? Sebagian besar orang tidak miskin karena satu keputusan gila yang menghancurkan segalanya. Mereka miskin karena ribuan keputusan kecil yang tampak tidak berbahaya. Kopi mahal setiap hari yang cuma 50.000. Langganan yang tidak pernah dipakai. 3 jam scrolling tanpa tujuan. Keinginan membeli barang hanya agar terlihat berhasil. Saya akan bertanya sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak nyaman. Berapa banyak rayap yang sedang menggerogoti hidup Anda sekarang? Berapa banyak uang kecil yang Anda anggap remeh? Berapa banyak waktu kecil yang Anda buang tanpa sadar? Berapa banyak keputusan kecil yang Anda pikir, tidak apa-apa, cuma hari ini, cuma hari ini. Kalimat itu menghancurkan lebih banyak masa depan daripada krisis ekonomi manapun. Compounding bukan hanya bekerja untuk investasi. Compounding bekerja untuk kebodohan juga. Jika Anda menghabiskan 50.000 sehari untuk sesuatu yang tidak Anda butuhkan, itu terasa kecil. Tapi selama 20 tahun, itu bukan lagi kopi. Itu bisa menjadi kebebasan. Jika Anda kehilangan 3 jam sehari untuk distraksi, itu terasa biasa. Tapi selama 10 tahun, itu bukan lagi hiburan, itu adalah potensi yang hilang. Mengapa orang begitu takut pada badai, tetapi tidak pernah memeriksa rayap? Karena badai dramatis, rayap membosankan, dan manusia menyukai drama. Saya ingin Anda benar-benar merenungkan ini. Apakah hidup Anda sedang dihancurkan oleh satu keputusan besar, atau oleh ribuan keputusan kecil? Kebanyakan orang menunggu momen besar untuk memperbaiki keuangan mereka. Mereka berkata, nanti kalau gaji saya naik, saya mulai menabung. Atau, nanti kalau bisnis saya besar, saya mulai disiplin. Itu seperti berkata, nanti kalau rumah saya sudah hampir roboh, saya baru periksa rayap. Terlambat. Saya tidak membangun kekayaan dengan satu lompatan raksasa. Saya membangunnya dengan ribuan langkah kecil yang hampir membosankan untuk diceritakan. Dan ada sisi lain yang indah dari hukum ini. Jika rayap negatif bisa menghancurkan rumah, rayap positif bisa membangun benteng. Apakah Anda sadar bahwa keputusan kecil Anda hari ini bisa menjadi pasukan tak terlihat yang bekerja untuk Anda? Satu halaman buku yang Anda baca hari ini mungkin tidak mengubah hidup Anda besok, tapi satu halaman setiap hari selama 5 tahun, itu mengubah cara Anda melihat dunia. Satu investasi kecil hari ini mungkin tidak terasa berarti, tapi investasi kecil yang konsisten selama 20 tahun, itu mengubah garis keturunan keluarga Anda. Apakah Anda melihat betapa radikalnya konsep ini? Kekayaan bukan tentang menjadi jenius. Kekayaan adalah tentang tidak menjadi ceroboh setiap hari. Kebanyakan orang mencari cara untuk menjadi luar biasa. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah berhenti melakukan hal-hal bodoh secara konsisten. Brutal. Ya, benar. Sangat. Saya tidak lebih pintar dari semua orang di Wall Street. Saya tidak memiliki IQ Superman. Yang saya miliki hanyalah kesediaan untuk menghargai hal-hal kecil yang orang lain anggap remeh. Dan saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri sekarang. Apakah Anda sedang membangun rumah Anda dengan rayap positif? Atau membiarkan rayap negatif berpesta di fondasinya? Apakah Anda menunggu badai untuk menyalahkan keadaan? Atau Anda berani melihat kebiasaan kecil Anda sendiri? Karena pada akhirnya, hidup tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan, sunyi, dan hampir tanpa suara. Dan hidup juga tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun perlahan, sunyi, dan hampir tanpa sorotan. Pertanyaannya sederhana, Anda ingin drama, atau Anda ingin kebebasan? Sekarang izinkan saya membawa Anda masuk ke ruangan kerja saya. Tidak ada layar raksasa, tidak ada suara teriakan trader, tidak ada alarm berbunyi ketika pasar bergerak 1%. Hanya meja kayu sederhana, kursi tua yang sudah menemani saya bertahun-tahun, dan sebuah kotak kecil yang tampak tidak istimewa. Kotak itu bertuliskan 2 kata, "Too hard," terlalu sulit. Itulah kebiasaan ketiga yang membangun fondasi kekayaan saya. Dan saya tahu, ketika Anda mendengarnya, ego Anda mungkin langsung menolak. Terlalu sulit.
Bukankah orang sukses harus bisa mengatasi hal sulit? Itulah jebakannya. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kecerdasan diukur dari seberapa rumit masalah yang bisa kita pecahkan. Di sekolah, semakin kompleks jawaban Anda, semakin tinggi nilainya. Di universitas, semakin tebal teori Anda, semakin pintar Anda dianggap. Kompleksitas dipuja, kesederhanaan diremehkan. Dan ketika orang-orang pintar itu lulus, mereka membawa penyakit yang sama ke dunia investasi. Mereka mencari yang rumit, mereka mencari yang canggih. Mereka mencari yang terlihat intelektual, bioteknologi dengan istilah yang tidak bisa diucapkan, derivatif finansial yang butuh kalkulus untuk memahaminya, startup revolusioner yang bahkan pendirinya tidak bisa menjelaskan model bisnisnya dalam 2 kalimat. Mengapa? Karena ego mereka ingin tantangan, ego mereka ingin terlihat superior, ego mereka ingin melompati pagar setinggi 7 kaki hanya untuk membuktikan bahwa mereka bisa melompat. Tapi izinkan saya memberi Anda kebenaran yang sangat sederhana. Pasar tidak memberi bonus untuk tingkat kesulitan. $1 dari bisnis sederhana bernilai sama dengan $1 dari bisnis canggih. Saya dan partner saya, Charlie Munger, tidak pernah mencoba menjadi orang terpintar di ruangan. Kami hanya berusaha untuk tidak menjadi orang paling bodoh. Setiap pagi, saya menerima puluhan proposal, laporan tahunan, presentasi investasi, pitch yang terdengar revolusioner. Saya membaca 3 menit pertama, dan jika dalam 3 menit itu saya tidak bisa menjelaskan bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan uang, siapa kompetitornya, dan seperti apa industrinya 10 tahun ke depan, saya berhenti. Tidak ada analisis lanjutan, tidak ada tim ahli dipanggil, tidak ada spreadsheet. 50 tab, kertas itu masuk ke kotak to hard. Selesai. Apakah Anda tahu betapa membebaskannya itu? Sebagian besar orang takut terlihat bodoh. Mereka berpura-pura mengerti. Mereka menggunakan jargon. Mereka mengangguk dalam rapat meskipun tidak paham. Saya tidak punya waktu untuk berpura-pura. Mengatakan saya tidak mengerti adalah salah satu kalimat paling kuat dalam dunia keuangan. Apakah Anda berani mengucapkannya? Atau ego Anda terlalu rapuh? Kekayaan saya tidak dibangun dari apa yang saya beli. Kekayaan saya dibangun dari apa yang saya tolak. Coba renungkan ini. Berapa banyak kesalahan finansial dalam hidup Anda terjadi karena Anda merasa harus terlihat pintar? Berapa banyak investasi yang Anda ambil hanya karena semua orang membicarakannya? Berapa banyak peluang yang sebenarnya tidak Anda pahami, tetapi Anda takut ketinggalan? FOMO adalah rayap yang memakai jas mahal. Anda tidak perlu melompati pagar 7 kaki. Anda hanya perlu mencari pagar 1 kaki dan melangkahinya dengan santai. Itulah yang saya lakukan selama puluhan tahun di Berkshire Hathaway. Bisnis permen, asuransi, minuman ringan, perusahaan yang mungkin tidak terdengar revolusioner, tapi bisa dipahami. Jika Anda tidak bisa menjelaskan investasi Anda kepada anak berusia 5 tahun, mungkin Anda tidak benar-benar memahaminya. Dan jika Anda tidak memahaminya, mengapa Anda mempertaruhkan masa depan Anda di atasnya? Apakah Anda mencari kekayaan? Atau Anda mencari pengakuan? Kotak to hard bukan simbol kelemahan. Itu simbol disiplin. Itu simbol kerendahan hati intelektual. Dan di dunia yang terobsesi dengan kompleksitas, kerendahan hati adalah keunggulan kompetitif. Sekarang mari kita masuk ke kebiasaan berikutnya. Dan ini bahkan lebih membosankan. Saya tahu dunia modern membuat Anda gelisah. Notifikasi berbunyi setiap 5 menit. Timeline media sosial tidak pernah berhenti. Berita finansial bersaing menakut-nakuti Anda dengan judul dramatis. Pasar akan runtuh. Resesi di depan mata. Saham ini bisa naik 500%. Apakah Anda sadar bahwa sebagian besar informasi yang Anda konsumsi hari ini akan tidak relevan besok? Ada konsep yang saya sukai. Half-life informasi. Sebagian besar berita finansial memiliki umur kurang dari 24 jam. Tapi ada jenis pengetahuan lain yang bertahan puluhan bahkan ratusan tahun. Psikologi manusia, hukum permintaan dan penawaran, sejarah bisnis, siklus ekonomi. Inilah kebiasaan keempat saya. Saya membaca sekitar 500 halaman sehari. Ya, 500. Bukan untuk mencari saham yang naik minggu depan. Bukan untuk menemukan rumor panas. Saya membaca laporan tahunan perusahaan yang bahkan tidak saya miliki. Saya membaca biografi pengusaha yang sudah meninggal puluhan tahun lalu. Saya membaca sejarah perang, krisis, dan kebangkitan ekonomi. Mengapa? Karena pola tidak berubah.
Manusia tidak berubah. Keserakahan dan ketakutan tidak berubah. Apakah Anda ingin kaya cepat atau kaya lama? Jika Anda ingin kaya cepat, Anda akan mencari informasi cepat. Jika Anda ingin kaya lama, Anda harus membangun fondasi pengetahuan yang dalam. Orang-orang mengira membaca adalah aktivitas pasif. Mereka berpikir hasilnya harus langsung terlihat. Tidak begitu cara kerja compounding intelektual. Ketika Anda membaca laporan bisnis yang membosankan hari ini, Anda mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada uang masuk. Tidak ada keuntungan instan. Tapi 10 tahun kemudian, ketika peluang muncul, otak Anda akan mengenali pola yang orang lain tidak lihat. Itulah maut intelektual. Itulah benteng yang tidak terlihat. Apakah Anda tahu mengapa? Sebagian orang selalu terlihat beruntung, karena mereka telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan pola di kepala. Mereka, keberuntungan menyukai pikiran yang siap. Ketika orang lain panik karena berita pagi, saya duduk di kursi kulit saya di Omaha dan membaca buku tentang sejarah Kekaisaran Romawi. Kedengarannya tidak relevan. Coba pikirkan lagi. Imperium runtuh karena keserakahan, karena overexpansion, karena korupsi internal. Apakah itu terdengar asing di dunia bisnis modern? Pengetahuan lintas disiplin memberi Anda sudut pandang yang tidak dimiliki oleh para spekulan harian. Tapi, saya akan jujur, ini membosankan. Tidak, ada yang bertepuk tangan ketika Anda membaca 50 halaman laporan tahunan. Tidak ada yang memberi Anda like karena Anda memahami neraca keuangan. Dan disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka ingin terlihat sibuk. Mereka menyamakan gerakan dengan kemajuan. 3 layar komputer, 10 grup telegram saham, notifikasi tiap menit. Mereka merasa produktif, padahal mereka hanya terdistraksi. Apakah Anda sedang membangun kekayaan, atau hanya membangun kecemasan? Pengetahuan permanen membutuhkan kesunyian, dan kesunyian menakutkan bagi banyak orang. Coba lakukan eksperimen sederhana. Matikan ponsel Anda 1 jam. Ambil buku, duduk, baca tanpa gangguan. Apa yang terjadi? Dalam 5 menit, pikiran Anda mulai gelisah. Anda ingin mengecek sesuatu. Anda merasa seperti melewatkan sesuatu. Itulah candu dopamin modern. Dan candu itu menghancurkan kemampuan Anda untuk berpikir jangka panjang. Saya tidak pernah merasa perlu mengetahui harga saham setiap detik. Jika bisnisnya bagus, 5 menit tidak akan mengubah apapun. Apakah Anda benar-benar investor? Atau hanya penjudi dengan layar canggih? Pertanyaan itu tidak nyaman, tapi perlu. Jika Anda memberi makan otak Anda dengan informasi sementara, keputusan Anda juga akan sementara. Jika Anda memberi makan otak Anda dengan pengetahuan permanen, keputusan Anda akan kokoh. Kebiasaan membaca 500 halaman bukan tentang angka. Itu tentang disiplin mental. Itu tentang menunda kepuasan instan demi kejelasan jangka panjang. Dan saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk konsumsi dangkal? Berapa banyak waktu yang Anda investasikan untuk pemahaman mendalam? Apakah Anda ingin menjadi orang yang bereaksi terhadap berita, atau orang yang memahami pola di balik berita? Dunia modern dirancang untuk membuat Anda dangkal. Jika Anda ingin unggul, Anda harus berani menjadi dalam. Mungkin Anda tidak akan membaca 500 halaman sehari. Tidak masalah, mulailah dengan 20 halaman, tapi lakukan setiap hari, tanpa pamer, tanpa posting, tanpa validasi. Biarkan compounding intelektual bekerja diam-diam. Suatu hari nanti, ketika peluang besar muncul, orang lain akan berkata Anda beruntung. Mereka tidak tahu Anda telah membangun fondasi selama bertahun-tahun. Dan disitulah keajaiban sebenarnya terjadi, bukan di layar berkedip, bukan di momen dramatis, tapi di meja sederhana, dengan buku terbuka, dan pikiran yang sabar. Ada satu hal yang lebih berbahaya daripada kebodohan dalam dunia investasi. Namanya, kegelisahan. Izinkan saya membawa Anda ke sebuah ruangan kosong. Tidak ada televisi, tidak ada notifikasi, tidak ada suara pasar. Hanya kursi, meja, dan saya. Sebagian orang akan menyebut itu membosankan. Sebagian lagi akan menyebutnya tidak produktif. Tapi justru di ruangan kosong itulah miliaran dolar keputusan dibuat. Inilah kebiasaan berikutnya. Menguasai ruang kosong. Mengalahkan dorongan untuk selalu bergerak. Dunia modern mengajarkan Anda bahwa jika Anda tidak bergerak, Anda kalah. Jika Anda tidak update, Anda tertinggal. Jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak berkembang. Itu kebohongan yang sangat mahal. Dalam psikologi, ada istilah yang disebut action bias. Ketika manusia merasa cemas,
ia terdorong untuk melakukan sesuatu. Apa saja, bahkan jika sesuatu itu merugikan, pasar turun 5%, investor panik, mereka menjual, mereka membeli lagi, mereka memindahkan dana, mereka mengutak-atik strategi, mereka merasa lega karena sudah bertindak, padahal seringkali tindakan itu justru menghancurkan. Saya dan Charlie Munger punya pendekatan berbeda. Kami percaya bahwa dalam banyak situasi, tidak melakukan apa-apa adalah keputusan paling cerdas. Apakah Anda cukup kuat untuk diam ketika semua orang berteriak? Bayangkan seekor buaya di sungai. Ia tidak berenang panik mengejar setiap ikan kecil. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak emosional. Ia menunggu. Diam, tenang, hampir tak terlihat. Ia menghemat energi. Dan ketika momen yang tepat datang, ia bergerak dengan presisi mematikan. Itulah cara saya melihat investasi. Saya tidak perlu membuat 20 keputusan setahun. Saya mungkin hanya perlu satu keputusan yang benar. Dalam beberapa tahun, apakah Anda tahu berapa banyak uang hilang karena orang tidak tahan menunggu? Berapa banyak investor yang menjual saham hebat hanya karena grafiknya menurun sementara? Berapa banyak orang yang mengganti bisnisnya hanya karena tren baru muncul? Berapa banyak karier hancur karena tidak sabar membangun kompetensi? Apakah Anda benar-benar sedang mencari peluang? Atau Anda hanya lari dari rasa bosan? Dunia perusahaan menghargai tampilan sibuk. Jika Anda duduk diam dan berpikir, orang mengira Anda malas. Jika Anda mengetik cepat dan mengirim email tanpa henti, Anda terlihat produktif. Padahal nilai terbesar sering lahir dari keheningan. Sebagian besar kesalahan finansial bukan karena kurangnya informasi, tapi karena terlalu banyak reaksi. Saya bisa duduk berminggu-minggu tanpa membuat satu keputusan investasi pun. Media bisa berkata saya kehilangan sentuhan. Analis bisa menyindir bahwa saya sudah tua. Tidak masalah, saya tidak dibayar untuk terlihat aktif. Saya dibayar untuk benar. Apakah Anda berani terlihat lambat? Demi menjadi tepat, cobalah latihan sederhana. Duduklah selama 30 menit tanpa ponsel, tanpa musik, tanpa distraksi. Hanya Anda dan pikiran Anda. Apa yang terjadi? Kegelisahan muncul. Pikiran berteriak, tubuh ingin bergerak. Itulah candu aksi. Jika Anda tidak bisa mengendalikan dorongan kecil itu, bagaimana Anda bisa menahan diri ketika miliaran rupiah dipertaruhkan? Menguasai ruang kosong adalah kekuatan. Itu melatih saraf Anda untuk tidak panik. Itu membuat Anda kebal terhadap drama pasar. Dan ingat ini, pasar menghukum orang yang emosional. Pasar memberi hadiah kepada orang yang sabar. Sekarang mari kita masuk ke kebiasaan berikutnya. Ini mungkin terdengar sederhana, bahkan lucu, tapi jangan tertipu. Setiap pagi, dalam perjalanan singkat saya ke kantor, saya berhenti di McDonald's. Saya tahu, banyak orang tertawa ketika mendengar cerita ini. Mereka berpikir, mengapa seorang miliarder sarapan murah? Jawabannya sederhana, karena saya menghormati modal. Ketika pasar sedang lesu dan saya merasa sedikit miskin, saya membeli sarapan paling murah. Ketika pasar bagus, mungkin saya menambah sedikit. Bukan karena saya tidak mampu, tapi karena setiap dolar memiliki arti. Biarkan saya bertanya sesuatu. Ketika penghasilan Anda naik, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda langsung meningkatkan gaya hidup? Apakah Anda membeli mobil baru? Apakah Anda pindah ke rumah lebih besar? Atau Anda menambah pasukan tentara kecil bernama kapital? Setiap dolar yang Anda simpan adalah prajurit. Ia bekerja untuk Anda 24 jam sehari. Ia tidak tidur. Ia tidak mengeluh. Ia berkembang biak. Tapi setiap dolar yang Anda habiskan untuk gengsi adalah prajurit yang Anda bunuh. Gaya hidup yang membengkak adalah penjara emas. Orang mendapat promosi, lalu menaikkan cicilan. Mereka merasa naik kelas. Padahal mereka hanya menaikkan tekanan. Rumah besar bukan hanya soal harga beli. Itu pajak, itu perawatan, itu energi mental. Mobil mewah bukan hanya cicilan. Itu kecemasan parkir. Itu biaya servis. Itu rasa takut lecet. Apakah Anda memiliki barang? Atau barang yang memiliki Anda? Saya masih tinggal di rumah yang saya beli puluhan tahun lalu. Bukan karena saya tidak bisa membeli istana, tapi karena istana tidak membuat saya menjadi investor lebih baik. Yang membuat saya lebih baik adalah kebebasan. Kebebasan untuk berkata tidak. Kebebasan untuk menunggu. Kebebasan untuk memilih. Dan kebebasan itu lahir dari margin keamanan finansial. Setiap kali Anda menaikkan gaya hidup mengikuti kenaikan pendapatan, Anda memperkecil margin itu. Anda menukar kebebasan jangka panjang dengan kesenangan jangka pendek. Apakah itu pertukaran yang bijak?
Bayangkan dua orang dengan penghasilan sama. Yang satu menaikkan gaya hidup setiap kali pendapatan naik. Yang satu membekukan gaya hidup dan menginvestasikan selisihnya. 10 tahun kemudian, siapa yang lebih bebas? Kebanyakan orang ingin terlihat kaya sebelum mereka benar-benar kaya. Mereka membeli simbol. Saya membeli aset. Dan simbol tidak pernah memberi dividen. Tes sarapan sederhana itu bukan tentang makanan. Itu tentang disiplin psikologis. Itu pengingat harian bahwa saya mengendalikan uang saya. Bukan sebaliknya. Coba pikirkan ini. Jika besok penghasilan Anda naik 2 kali lipat, apakah Anda cukup kuat untuk tidak mengubah apapun? Apakah Anda cukup kuat untuk membiarkan tetangga meremehkan Anda? Apakah Anda cukup kuat untuk tidak mengikuti perlombaan sosial yang tidak ada garis akhirnya? Kekayaan sejati bukan soal ukuran rumah. Itu soal ukuran pilihan Anda. Dan pilihan lahir dari modal yang dihormati. Jadi sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin terlihat kaya? Atau menjadi kaya? Apakah Anda ingin bergerak terus tanpa arah? Atau diam dengan presisi? Apakah Anda ingin menjadi buaya yang sabar? Atau ikan kecil yang panik? Permainan ini bukan tentang kecerdasan luar biasa. Ini tentang kontrol diri. Dan kontrol diri tidak pernah viral, tapi selalu menguntungkan. Ada satu kebiasaan yang jauh lebih menentukan daripada semua strategi investasi yang pernah saya pelajari. Bukan analisis laporan keuangan. Bukan timing pasar. Bukan membaca 500 halaman sehari. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih sunyi. Ini tentang siapa yang Anda coba buat terkesan. Dunia modern hidup dengan apa yang saya sebut outer scorecard. Papan skor luar. Nilai diri Anda ditentukan oleh tepuk tangan orang lain. Mobil apa yang Anda kendarai? Jam apa yang Anda pakai? Di mana Anda liburan? Berapa banyak orang yang menekan tombol like? Izinkan saya bertanya sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Jika tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa melihat hidup Anda, apakah Anda masih akan membeli barang yang sama? Apakah Anda masih akan memilih karier yang sama? Apakah Anda masih akan hidup dengan cara yang sama? Jika jawabannya tidak, maka Anda tidak sedang membangun hidup Anda. Anda sedang memainkan pertunjukan. Sebagian besar orang tidak bangkrut karena krisis ekonomi. Mereka bangkrut karena ego. Mereka membeli rumah terlalu besar karena takut terlihat kecil. Mereka mempertahankan gaya hidup mahal meski pendapatan menurun karena takut jadi bahan gosip. Mereka menolak menjual investasi rugi karena tidak mau mengakui kesalahan. Apakah Anda sadar betapa mahalnya harga gengsi? Saya belajar sangat awal bahwa jika saya ingin membangun mesin compounding raksasa, saya harus berhenti peduli pada suara keramaian. Saya mengembangkan apa yang saya sebut inner scorecard. Papan skor dalam. Setiap malam, sebelum tidur, saya bertanya pada diri sendiri satu hal sederhana. Jika tidak ada orang yang tahu keputusan yang saya ambil hari ini, apakah saya tetap bangga dengannya? Jika dunia menganggap saya bodoh karena membeli sebuah perusahaan, tapi saya tahu secara matematis itu benar, apakah saya tetap akan membelinya? Jika semua orang memuji saya, tapi saya tahu saya mengambil keputusan ceroboh, apakah pujian itu ada artinya? Inner scorecard berarti Anda menjadi hakim bagi diri sendiri, dan itu sulit, karena dunia sangat berisik. Saya masih ingat akhir 1990-an. Dunia tergila-gila pada saham internet. Perusahaan tanpa laba dinilai miliaran dolar. Setiap hari, komentator televisi menyebut saya dinosaurus. Katanya saya ketinggalan zaman. Katanya saya tidak mengerti ekonomi baru. Tekanannya luar biasa. Bayangkan jika saya hidup untuk tepuk tangan. Saya mungkin akan membeli saham-saham itu hanya untuk melindungi reputasi. Hanya untuk menghentikan ejekan. Tapi saya tidak peduli pada papan skor luar. Saya peduli pada aritmetika. Dan ketika gelembung itu meledak, triliunan dolar lenyap. Orang-orang yang mengejek kehilangan rumah, karier, bahkan pernikahan. Apakah Anda cukup kuat untuk ditertawakan sementara waktu, demi menjadi benar dalam jangka panjang? Atau Anda lebih memilih dipuji hari ini dan menyesal 10 tahun kemudian? Outer scorecard membuat Anda rapuh. Anda bergantung pada validasi. Dan validasi adalah candu. Inner scorecard membuat Anda bebas. Anda tidak perlu tampil. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda hanya perlu jujur pada diri sendiri. Sekarang, mari kita lihat gambaran besarnya. Kita sudah bicara tentang rayap kebiasaan kecil, tentang kotak tuhar, tentang membaca sunyi, tentang duduk diam, tentang menghormati modal, tentang papan skor dalam. Semua itu tampak sederhana, terlalu sederhana, dan disitulah banyak orang gagal. Mereka mencari strategi kompleks.
Mereka mencari trik rahasia. Mereka mencari lompatan besar. Padahal permainan kekayaan bukan tentang lompatan. Ini tentang fondasi. Bayangkan dua orang berdiri di garis start maraton. Yang satu berlari cepat di awal, memamerkan kecepatannya. Yang satu lagi menjaga ritme, hampir membosankan. 5 kilometer pertama. Siapa yang terlihat unggul? Yang cepat. Tapi 30 kilometer kemudian, yang disiplin. Permainan ini bukan sprint untuk orang paling pintar. Ini maraton untuk orang paling konsisten. Saya sudah melihat ribuan orang brilian gagal. Energi besar. Ide cemerlang. Tapi tidak sabar. Tidak disiplin. Tidak mau terlihat biasa. Saya juga melihat ribuan orang biasa membangun kekayaan luar biasa. Tidak spektakuler. Tidak viral. Tapi konsisten. Apa bedanya? Pilihan kecil. Diulang. Tanpa drama. Anda mungkin berpikir, tapi saya belum punya modal besar. Biarkan saya jujur. Modal terbesar Anda bukan uang. Itu waktu dan fokus. Setiap hari Anda menunda. Inflasi memakan daya beli Anda. Setiap jam Anda terdistraksi. Potensi Anda terkikis. Apakah Anda sedang bermain permainan jangka panjang? Atau hanya menunggu momen ajaib? Berhentilah menunggu badai untuk menyalahkan keadaan. Berhentilah menunggu peluang besar untuk mulai disiplin. Berhentilah menunggu mentor kaya untuk menyelamatkan Anda. Jam terus berdetak, dan compounding tidak peduli apakah Anda siap atau tidak. Besok pagi, Anda tidak perlu mengubah seluruh hidup. Itu ilusi motivasi sesaat. Pilih satu kebiasaan kecil. Masukkan satu ide rumit ke kotak tuhar. Duduk 10 menit tanpa ponsel. Investasikan uang kecil yang biasanya Anda habiskan untuk gengsi. Tanya diri sendiri sebelum tidur, apakah saya hidup untuk tepuk tangan, atau untuk kebebasan? Lakukan lagi esok hari, dan lagi, dan lagi. Awalnya terasa tidak berarti, tidak ada perubahan dramatis, tidak ada ledakan kekayaan, tapi perlahan, sesuatu berubah. Fondasi Anda mengeras, pikiran Anda lebih tenang, keputusan Anda lebih tajam, margin keamanan Anda melebar. Lalu suatu hari, orang-orang akan melihat hasilnya. Mereka akan berkata, Anda beruntung. Mereka tidak melihat malam-malam sunyi. Mereka tidak melihat keputusan kecil yang membosankan. Mereka tidak melihat raya positif yang bekerja tanpa henti. Mereka hanya melihat gedungnya, bukan fondasinya. Dan disitulah rahasianya. Kekayaan bukan milik orang paling keras berteriak. Bukan milik orang paling sering bergerak. Bukan milik orang paling viral. Kekayaan milik orang yang tahan bosan. Yang tahan sepi, yang tahan ditertawakan. Jadi sekarang saya bertanya terakhir kali, apakah Anda ingin menjadi aktor dalam drama finansial, atau arsitek dalam hidup Anda sendiri? Pilihan itu tidak dibuat sekali, ia dibuat setiap hari. Dengarkan saya baik-baik, hidup Anda tidak akan berubah karena satu keputusan besar yang dramatis. Hidup Anda berubah karena keputusan kecil yang Anda ulangi ketika tidak ada yang melihat. Berhentilah menunggu momen ajaib. Berhentilah menunggu keberuntungan. Berhentilah menunggu seseorang datang menyelamatkan Anda. Dunia tidak berutang apapun kepada Anda. Pasar tidak peduli pada impian Anda. Waktu tidak peduli pada alasan Anda. Yang peduli hanyalah disiplin Anda. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan. Semua orang ingin cepat kaya, cepat terkenal, cepat terlihat sukses. Tapi tahukah Anda apa yang jarang dibicarakan? Cepat juga berarti cepat jatuh. Cepat juga berarti cepat habis. Cepat juga berarti cepat hancur. Kekayaan sejati lahir dari kesabaran yang menyakitkan. Ia lahir dari pagi-pagi sunyi ketika Anda memilih membaca daripada menggulir layar tanpa tujuan. Ia lahir dari keputusan kecil untuk tidak membeli sesuatu yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Ia lahir dari keberanian untuk berkata, saya tidak mengerti, jadi saya tidak akan ikut. Itu tidak glamor. Itu tidak viral. Tapi itu kuat. Masalah terbesar manusia bukan kurangnya kecerdasan. Masalah terbesar manusia adalah ego dan impuls. Ego membuat Anda ingin terlihat hebat hari ini. Impuls membuat Anda mengorbankan besok demi kesenangan sesaat. Setiap kali Anda membeli sesuatu demi gengsi, Anda sedang mencuri kebebasan dari diri Anda di masa depan. Setiap kali Anda menunda belajar, Anda sedang memperkecil kapasitas Anda untuk mengambil keputusan besar di masa depan. Setiap kali Anda mengikuti keramaian hanya karena takut ketinggalan, Anda sedang menyerahkan kendali hidup Anda kepada orang lain. Apakah itu yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin hidup sebagai penonton dalam hidup sendiri? Atau Anda ingin menjadi pengendali arah? Anda tidak butuh IQ luar biasa untuk kaya. Anda tidak butuh koneksi elit.
Anda tidak butuh trik rahasia. Anda butuh satu hal yang jauh lebih sulit dari semua itu. Kontrol diri. Kontrol untuk diam ketika semua orang panik. Kontrol untuk menolak ketika semua orang membeli. Kontrol untuk menunggu ketika semua orang berlari. Itu menyakitkan. Itu sepi. Itu membuat Anda terlihat berbeda. Tapi justru disitulah kekuatan Anda dibentuk. Jangan salah paham. Dunia akan mencoba menggoda Anda setiap hari. Iklan akan membisikkan bahwa Anda pantas mendapat lebih. Media sosial akan membuat Anda merasa tertinggal. Lingkungan Anda mungkin menekan Anda untuk ikut arus. Namun tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan sederhana. Apakah saya melakukan ini karena saya benar-benar membutuhkannya? Atau karena saya ingin diakui? Hidup berdasarkan tepuk tangan adalah hidup yang rapuh. Hari ini Anda dipuji, besok Anda dilupakan. Jika harga diri Anda tergantung pada sorotan orang lain, maka Anda tidak pernah benar-benar bebas. Kebebasan sejati lahir ketika Anda berani berkata, "Saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tidak butuh persetujuan siapapun." Itu bukan kesombongan, itu kemandirian. Ingatlah ini, kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening. Kekayaan adalah tentang pilihan. Pilihan untuk bekerja karena Anda ingin, bukan karena Anda terpaksa. Pilihan untuk berkata tidak tanpa takut kehilangan segalanya. Pilihan untuk berjalan dengan tenang tanpa perlu membuktikan apapun, dan pilihan itu dibangun dari ribuan keputusan kecil yang tampaknya tidak penting. Jangan remehkan kebiasaan kecil Anda. Mereka adalah arsitek masa depan Anda. Jika Anda disiplin dengan uang kecil, Anda akan disiplin dengan uang besar. Jika Anda jujur dalam hal kecil, Anda akan kuat dalam hal besar. Jika Anda sabar dalam proses kecil, Anda akan tenang dalam krisis besar. Semua dimulai dari hari ini, dari keputusan sederhana. Dari satu tindakan kecil yang konsisten. Mungkin tidak ada yang melihat, mungkin tidak ada yang memuji, mungkin tidak ada perubahan dramatis dalam seminggu. Tapi waktu melihat, compounding melihat, masa depan Anda melihat, dan suatu hari nanti, hasilnya akan berbicara lebih keras daripada promosi apapun. Berhentilah mencari jalan pintas. Jalan pintas seringkali memotong masa depan Anda sendiri. Berhentilah mencari sensasi. Sensasi memudar. Berhentilah mengejar validasi. Validasi tidak pernah cukup. Mulailah mengejar kejelasan. Mulailah mengejar disiplin. Mulailah mengejar ketenangan. Karena pada akhirnya, permainan ini bukan tentang siapa yang paling cepat. Ini tentang siapa yang paling tahan lama. Orang yang bisa menahan diri dari godaan kecil hari ini akan memegang kendali besar besok. Orang yang bisa berkata tidak ketika semua orang berkata ya akan berdiri kokoh ketika semua orang runtuh. Dan percayalah, akan selalu ada masa ketika dunia panik. Akan selalu ada masa ketika orang kehilangan arah. Akan selalu ada masa ketika kebisingan terasa tak terkendali. Di saat itulah Anda bersyukur telah melatih diri Anda untuk tenang. Anda bersyukur telah memilih membaca daripada ribut. Anda bersyukur telah memilih menabung daripada pamer. Anda bersyukur telah memilih memahami daripada ikut-ikutan, karena ketenangan adalah senjata paling mematikan dalam dunia yang histeris. Jadi, jangan meremehkan kekuatan langkah kecil Anda. Jangan menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Jangan goyah hanya karena orang lain terlihat lebih cepat. Bangun fondasi Anda dalam diam. Perkuat karakter Anda dalam sepi. Latih disiplin Anda tanpa sorotan. Dan ketika saatnya tiba, ketika kesempatan besar muncul, Anda tidak akan panik. Anda tidak akan ragu. Anda tidak akan goyah. Anda akan siap. Itulah pesan moralnya. Kekayaan sejati bukan tentang menjadi luar biasa di satu momen. Kekayaan sejati adalah tentang menjadi konsisten setiap hari. Kekayaan sejati adalah tentang memilih masa depan Anda di atas ego Anda. Kekayaan sejati adalah tentang mengendalikan diri ketika dunia kehilangan kendali. Jadi mulai hari ini, buat keputusan kecil yang benar. Ulangi besok, ulangi lusa, ulangi bahkan ketika Anda bosan, bahkan ketika tidak ada yang memuji, bahkan ketika terasa lambat. Karena pada akhirnya, yang menang bukan yang paling keras berteriak, yang menang adalah yang paling disiplin berjalan.